Oke, selamat datang buat rekan mahasiswa statistika. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai regresi dummy atau ketika kita menggunakan variabel independen pada regresi dengan skala pengukurannya yaitu kualitatif, bukan berupa angka ya. Jadi sebelumnya dalam regresi linear sederhana maupun berganda kita menggunakan data bertipe skala pengukuran interval atau rasio atau kuantitatif. Nah, bagaimana ketika datanya berupa kualitatif? Nah, maka kita bisa menggunakan uji regresi dummy namanya. Nah, ini adalah penjelasannya. Untuk variabel independen kualitatif, itu variabel independen yang bertipe kategorik seperti itu. Misalnya, gender, laki-laki, perempuan, status perkawinan, nikah, janda atau muda atau belum menikah, seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan variabel independen yang bertipe kualitatif, maka variabel independen ini yang disebut sebagai variabel dummy. Jadi kita harus memproses variabel tersebut menjadi dummy. Jadi memang ketika kalian menginput data, biasanya jenis kelamin, kalian kan biasanya mengcoding 1 laki-laki dan 0 misalnya perempuan. Nah, tapi tidak seperti itu dalam proses analisisnya. Kita tidak bisa menggunakan angka 1 dan 0 itu. Karena angka 1 dan 0 itu bukan data kuantitatif. Karena itu hanya kategorisasi saja. Bisa juga misalnya saya ganti untuk laki-laki 99. Untuk perempuan misalnya 5. Itu tidak jadi masalah karena itu hanya kode saja. Kode untuk menyatakan laki-laki angkanya kodenya berapa maupun perempuan angkanya berapa. Nah, prosesnya ketika kita punya variabel kualitatif, misalnya gender yang terdiri dari 2 kategori, laki-laki perempuan, maka nanti kita hanya punya satu dummy saja. Artinya, satu akan bernilai 1 ketika untuk laki-laki dan akan bernilai 0 ketika perempuan. Tetapi ketika kita menggunakan variabel kualitatif, misalnya status perkawinan, dengan ada 3 kategori di dalamnya, maka dummy-nya akan menjadi 2. Di mana dummy pertama itu adalah yang untuk 1 untuk nikah, 0 untuk lainnya. Sedangkan untuk dummy kedua, yaitu bagian keduanya, yaitu untuk janda juga, akan menilai 1 dan 0 untuk lainnya. Nah, ini penjelasan untuk yang ketika kategorisasinya ada 5, maka dummy-nya akan menjadi 4. Jadi dummy itu terbentuk sebanyak banyaknya kategori di variabel tersebut dikurang dengan 1. Jadi kalau ada 5 kategori, maka akan menjadi 4 variabel dummy, seperti itu. Nah, misalnya contoh kasus seperti ini. Jadi, saya punya penelitian yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang berhubungan dengan berat lahir bayi, seperti itu. Jadi ini adalah berat bayi lahir dalam gram, kemudian di sini adalah lama kehamilannya. Kemudian di sini kita akan melihat status merokok ibu. Jadi ini kodenya adalah ya dan tidak, seperti itu. Nah, kita akan membuat variabel dummy-nya. Jadi teman-teman membuat variabel dummy. Jadi kita beri nama D misalnya. Maka misalnya kita beri nama, ketika dia ya merokok, maka kita akan beri kode 1. Jadi ketika dia tidak merokok, maka kita akan memberi kode 0, seperti itu. Jadi kita akan lakukan analisis regresinya. Jadi teman-teman membuat variabel dummy-nya, bukan variabel ini yang kalian ikut sertakan. Jadi kalian buat variabel D di sini, maka ya ini akan kita masukkan sebagai 1, tidak akan sebagai 0, seperti itu. Nah, ketika kalian ini ada 3 kategori, maka kalian punya 2 variabel dummy, yaitu D1 dan D2. Dengan nilai ya seperti tadi, hanya berisi 1, 0 dan 1, 0. Seperti itu prosesnya. Kemudian baru dimasukkan dalam model regresi. Jadi bukan variabel ini yang disertakan dalam analisis regresi, tapi variabel dummy-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah analisis regresinya untuk uji ANOVA-nya atau uji overall test-nya. Di sini ditemukan bahwa nilai sig-nya yaitu 0,00, artinya kurang dari 0,05. Artinya memang model regresi linear itu layak untuk digunakan. Kemudian ringkasan modelnya kita bisa temukan bahwa nilai
R-nya yaitu 94,7%. Jadi cukup tinggi. Nah, ini adalah nilai parameternya. Jadi nilai intercept-nya yaitu atau konstantanya yaitu negatif 2389, sedangkan lama kehamilan yaitu 143 dan dummy-nya yaitu negatif 244. Di sini untuk uji overall-nya atau uji T-nya diperoleh bahwa nilai signifikansinya atau p-value-nya kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa untuk ketiga parameter ini signifikan berpengaruh terhadap berat lahir bayi. Nah, ini adalah modelnya. Nah, cara penggunaan dummy bagaimana? Jadi ketika kita ingin mengestimasi nilai Y, kita akan memprediksi nilai Y ketika diketahui nilai X dan D-nya, maka kita tinggal mengganti ke dalamnya. Jadi misalnya kita tahu bahwa status ibunya merokok, maka D-nya di sini akan diganti dengan angka 1 di situ. Nah, X-nya nanti akan diganti dengan berapa lama kelahirannya, itu X1-nya. Jadi ini adalah model untuk D1 untuk status ibunya merokok. Berarti di sini akan bernilai dengan 1. Ini keliru ya, ini seharusnya, oh ya, ini udah benar. Karena ini dikali dengan 1, negatif 244, maka negatif 2389 dikurang dengan negatif 244. Maka akan menjadi negatif 2634. Ini adalah model ketika status ibunya merokok. Sedangkan ini adalah model untuk status ibunya tidak merokok. Seperti itu. Nah, itulah penjelasan untuk model regresi dummy. Itu. Jadi kalau untuk menggunakan misalnya ada variabel yang mempunyai 3 kategori, maka nanti di sini akan menjadi D1 dan ada lagi D2 seperti itu. Dan nanti kita akan mempunyai 3 model, yaitu model untuk kategori 1, kategori D-nya 2 maupun yang kategori yang ketiga seperti itu. Ini proses untuk dummy variabel sederhana. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.